Halo semuanya, kenalkan nama saya Adis Gundungga, mahasiswa program studi D4 Kearsipan dengan nomor induk mahasiswa 0448065581. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video dengan judul Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dan relevansinya bagi generasi muda. Pancasila bukanlah sekedar dasar negara, tetapi juga falsafah hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai lahir dari semangat perjuangan dan terus berkembang seiring perjalanan sejarah bangsa ini. Dalam video berikut, saya akan mengajak kita menelusuri bagaimana Pancasila berkembang dari masa ke masa, serta bagaimana nilainya masih relevan untuk kita, generasi muda pada saat ini. Selamat menyaksikan. Perjalanan Pancasila dimulai pada tanggal 1 Juni tahun 1945, ketika Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara dalam sidang BPUPKI. Setelah melalui proses panjang, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Namun, setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami perubahan bentuk negara menjadi Republik Indonesia Serikat, RIS, pada tahun 1949. Meskipun sistem pemerintahan berubah, Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar ideologi yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Dan akhirnya, pada tahun 1950, Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Pancasila tetap teguh sebagai fondasi bangsa. Pada masa demokrasi terpimpin, tahun 1959 sampai tahun 1966, Presiden Soekarno menekankan pentingnya persatuan melalui konsep Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Tujuannya baik, yakni menjaga kesatuan bangsa, tetapi praktiknya menimbulkan penyimpangan terhadap nilai demokrasi dan kebebasan politik. Kemudian pada masa Orde Baru, tahun 1966 sampai tahun 1998, Pancasila dijadikan ideologi tunggal melalui program P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Masyarakat diwajibkan mengikuti penataran agar memahami nilai-nilai Pancasila. Sayangnya, pelaksanaannya lebih bersifat formalistik, hanya di permukaan, tanpa benar-benar menjiwai nilai keadilan dan kemanusiaan. Di tahun 1998 menjadi titik balik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa dan rakyat menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila masih hidup di tengah masyarakat. Tuntutan utama saat itu adalah menegakkan keadilan sosial, memberantas korupsi, serta menegakkan kebebasan dan demokrasi. Nilai yang paling menonjol dalam peristiwa reformasi adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat menginginkan perubahan sistem yang lebih adil dan transparan. Dari sinilah lahir berbagai pembaruan penting, seperti pembatasan masa jabatan presiden, kebebasan pers, dan penguatan lembaga demokrasi. Reformasi menjadi bukti bahwa Pancasila bukan hanya teks dalam konstitusi, tetapi energi moral yang mampu menggerakkan rakyat untuk memperbaiki bangsa. Pada saat ini, nilai yang paling relevan bagi generasi muda saat ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Di era digital, kita sering melihat intoleransi, ujaran kebencian, dan polarisasi politik di media sosial. Nilai kemanusiaan mengajarkan kita untuk tetap berempati, menghargai perbedaan, dan menjaga sopan santun dalam berpendapat. Selain itu, sila persatuan Indonesia juga penting agar kita tidak mudah terpecah oleh isu-isu politik dan informasi palsu. Sebagai generasi muda, kita perlu menjadikan Pancasila sebagai panduan etika digital, menggunakan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab dan sikap saling menghormati. Kita telah menyaksikan video tentang Pancasila dari masa ke masa, sebagai penuntun bangsa dalam melewati berbagai ujian sejarah bangsa ini. Sebagai generasi penerus, kita wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata, dengan bersikap adil, jujur, dan toleran, baik itu di dunia nyata maupun di ruang digital. Pancasila bukan hanya sekedar warisan masa lalu, melainkan kompas moral untuk masa depan bangsa Indonesia. Mari kita jaga, kita hayati, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salam Pancasila.